Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aryo Manurung. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nomensen yang akan bekerja sama dengan Anda dalam pemeriksaan tes psikologis hari ini. Baik, di hadapan Anda telah tersedia buku soal dan lembar jawaban. Silakan perhatikan buku soal Anda, buka buku soal Anda ke halaman berikutnya, kita masuk ke tes yang pertama. Baik, saya akan membacakan petunjuk pada tes yang pertama. Dalam tes ini, tiap-tiap soal didahului oleh suatu naskah bacaan singkat. Bacalah baik-baik dan pahami dahulu naskah itu, kemudian pilihlah satu jawaban yang cocok dengan isi naskah di atasnya. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Noto dan Widakdo sedang membicarakan Dharma Wisata, serikat yang akan diadakan pada hari Sabtu. Noto menawarkan diri untuk menjemput Widakdo dengan keluarganya dan membawa mereka ke tempat Dharma Wisata. Tetapi Widakdo mengatakan bahwa pada hari itu biasanya dia mendapat giliran bertugas menjaga mesin induk dari jam 12 sampai jam 7. Akan tetapi, Noto tahu dengan pasti bahwa pabrik tutup pada hari itu, sehingga semua karyawan dapat menikmati Dharma Wisata. Baik, kita ke contoh yang pertama. Menurut naskah itu, Dharma Wisata akan diadakan oleh A. Noto dan Widakdo, B. Keluarga para karyawan, C. Pabrik, D. Serikat sekerja. Menurut Anda, jawaban yang tepat adalah? Baik, apa alasan Anda memilih jawaban D? Ya, jawaban Anda benar, D. Karena Dharma Wisata akan diadakan oleh serikat sekerja. Baik, kita ke contoh yang kedua. Atas dasar keterangan dalam naskah itu, pilihlah mana di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini yang paling cocok dengan isi naskah di atas. A. Widakdo adalah seorang karyawan yang rajin. B. Pabrik bekerja siang dan malam. C. Pabrik bekerja dengan sistem bergilir. D. Pada hari Sabtu, Widakdo biasanya kerja lembur. Menurut Anda, jawaban yang benar adalah? Apa alasan Anda memilih jawaban C? Ya, jawaban Anda benar, C. Karena pernyataan-pernyataan yang paling cocok dengan isi naskah di atas adalah C. Pabrik bekerja dengan sistem bergilir. Baik, sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam menemukan jawabannya? Baiklah, saya akan menjelaskan cara menjawab di lembar jawaban. Baik, saya akan menjelaskan cara menjawab di lembar jawaban. Tugas Anda hanya memilih salah satu dari 4 jawaban yang telah tersedia ini. Di sini telah tersedia pilihan jawaban A, B, C, dan D. Pada contoh yang pertama, jawaban yang benar adalah D. Maka, silahkan Anda memberi tanda silang pada kotak D seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya? Baik, jika Anda ingin mengganti jawaban Anda, misalnya Anda ingin mengganti ke A, maka silahkan Anda memberi tanda sama dengan pada kotak D seperti ini, sehingga membentuk tanda seperti ini. Dan kemudian silahkan Anda memberi tanda silang pada kotak A seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengoreksi jawabannya? Baiklah, baik. Jawaban pada contoh yang kedua adalah C, maka silahkan Anda memberi tanda silang pada kotak C seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya? Baiklah, jika Anda sudah paham, jika Anda ingin mengganti jawaban Anda ke A, misalnya Anda ragu dengan jawaban Anda yang pertama, maka silakan Anda memberi tanda sama dengan pada huruf C seperti ini. Dan kemudian silakan Anda memberi tanda silang pada huruf A seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengoreksi jawabannya? Baiklah, jika Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya, ingat, jangan membuat coret-coretan apapun di dalam buku soal ini. Jawaban diberikan pada lembar jawaban, segera berhenti kalau ada tanda berhenti. Baik, sekarang Anda mengerjakan secara mandiri. Buka buku soal Anda ke halaman berikutnya dan pegang alat tulis Anda. Pengerjaan tes dimulai. Stop. Baik, kita ke tes yang kedua. Baik,
Silahkan Anda membuka buku soal Anda ke halaman berikutnya. Kita masuk ke tes yang kedua. Saya akan membacakan petunjuknya. Dalam tes ini, Anda akan melihat satu deretan pola atau gambar seperti pada halaman ini. Tiap-tiap deretan merupakan suatu soal yang terdiri atas 4 gambar. Keempat gambar ini merupakan suatu rangkaian yang telah tersusun menurut paduan tertentu. Tugas Anda adalah mencari gambar kelima dengan cara memilih salah satu dari deretan gambar yang tersedia. Anda diharap menjawab soal tersebut pada lembar jawaban tersendiri. Baik, perhatikan pada contoh X. Pada gambar yang di sebelah kiri merupakan gambar soal, dan gambar yang di sebelah kanan merupakan gambar pilihan jawaban. Baik, sampai di sini, apakah Anda sudah paham membedakan mana pilihan jawaban dan mana soal? Baiklah, silahkan perhatikan gambar soal tersebut. Di antara pilihan A, B, C, D, dan E, mana yang merupakan gambar kelima dari salah satu deretan tersebut? Apa alasan Anda menjawab D? Ya, jawaban Anda benar karena dalam contoh soal X, pedoman yang dipergunakan untuk mengatur rangkaian gambar tes tersebut adalah sedikit demi sedikit menjatuhkan garis vertikal sampai menjadi horizontal. Maka, jawaban yang betul pada contoh X adalah garis horizontal, yaitu gambar D pada deretan jawaban. Baik, kita masuk ke contoh Y. Silakan perhatikan gambar pada contoh Y. Di antara pilihan A, B, C, D, dan E, mana yang merupakan gambar kelima dari salah satu deretan tersebut? Apa alasan Anda menjawab B? Ya, jawaban Anda benar. Dalam contoh Y, pedoman yang dipergunakan untuk mengukur rangkaian gambar adalah menggeser titik hitam pada sudut segi 4, itu menurut arah jarum jam. Jawaban yang betul adalah B. Baik, sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam menemukan jawabannya? Baiklah, saya akan menjelaskan cara menjawab di lembar jawaban. Saya akan menjelaskan cara menjawab di lembar jawaban. Di sini telah tersedia pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Pada contoh yang kedua, contoh X, jawaban yang betul adalah D. Maka silakan Anda memberi tanda silang pada kotak D seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya? Baiklah, jika Anda ingin mengganti jawaban Anda ingin mengganti ke B, maka silakan Anda memberi tanda sama dengan pada kotak D seperti ini. Dan kemudian, silakan Anda memberi tanda X, tanda silang pada kotak B seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengoreksi jawabannya? Baik, kita ke contoh yang Y. Pada contoh yang Y, jawaban yang betul adalah B. Maka, silakan Anda memberi tanda silang pada kotak B seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya? Baik, jika Anda ingin mengganti jawaban Anda ingin mengganti B, maka silahkan Anda memberi tanda sama dengan pada kotak B seperti ini, sehingga membentuk tanda seperti ini. Dan kemudian, silahkan Anda memberikan tanda silang pada kotak D seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengoreksi jawabannya? Jika Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya, ingat, masing-masing soal hanya ada satu jawaban yang benar. Jangan membuat coret-coretan apapun dalam buku soal ini. Jawaban diberikan pada lembar jawaban. Segera berhenti kalau ada tanda berhenti. Waktu disediakan untuk mengerjakan tes ini adalah 25 menit. Jika Anda sudah paham, silahkan Anda mengerjakannya secara mandiri. Buka buku soal Anda ke halaman berikutnya, dan pegang alat tulis Anda. Pengerjaan tes dimulai. Stop. Kita ke tes yang ketiga.
Baik, silahkan buka buku soal Anda ke halaman berikutnya. Kita masuk ke tes yang ketiga. Saya akan membacakan petunjuk. Tes ini berisi 40 soal angka, dan tiap soal ada 5 jawaban. Saudara harus memilih salah satu dari jawaban dan mengisikan pada tempat lembar jawaban yang telah tersedia. Baik, sekarang perhatikan contoh X. Soal menambah. 13 tambah 12 sama dengan A 14, B 25, C 16, D 59, E tidak ada. Di antara pilihan jawaban A, B, C, D, dan E, manakah yang menjadi jawaban yang tepat pada soal tersebut? Apa alasan Anda menjawab B? Ya, jawaban Anda benar karena 13 tambah 12 sama dengan 25. Pada contoh X, 25 adalah jawaban yang betul, sehingga pada tempat angka 25 yaitu B harus diisi. Baik, silahkan perhatikan contoh Y, soal mengurangi. 30 kurang 20 sama dengan A 15, B 26, C 16, D 8, E tidak ada. Di antara pilihan jawaban A, B, C, D, dan E, manakah yang menjadi jawaban yang tepat pada soal tersebut? Apa alasan Anda menjawab E? Ya, jawaban Anda benar karena 30 dikurang 20 sama dengan 10. Karena jawabannya tidak ada di opsi, maka Anda memilih jawaban E. Pada contoh Y, jawaban yang betul tidak ada, sehingga pada tempat tanda tidak ada yaitu E harus diisi. Baik, sampai di sini apakah Anda sudah paham dalam menemukan jawabannya? Baiklah, saya akan menjelaskan cara menjawab di lembar jawabannya. Baik, pada contoh X, jawaban yang betul adalah B, maka silahkan Anda memberi tanda silang pada kotak B seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya? Baiklah, jika Anda ingin mengganti jawaban Anda, misalnya Anda ingin mengganti ke C, maka silakan Anda memberi tanda sama dengan pada kotak B seperti ini, sehingga membentuk tanda seperti ini. Dan kemudian silakan Anda memberi tanda silang pada kotak X seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengoreksi jawabannya? Baik, pada contoh Y, tes yang ketiga, jawaban yang betul adalah E. Maka, silakan Anda memberi tanda silang pada kotak E seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya? Baik, jika Anda ingin mengganti jawaban Anda ingin mengganti ke A, maka silakan Anda memberi tanda sama dengan pada kotak E seperti ini, sehingga membentuk tanda seperti ini. Dan kemudian, silakan Anda memberi tanda silang pada kotak A seperti ini, sehingga merupakan jawaban Anda. Sampai di sini, apakah Anda sudah mengerti dalam mengoreksi jawabannya? Baik, jika Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya, ingat, tiap jawaban harus dipilih yang paling sederhana. Contoh, jika ada dua pilihan yaitu 1/1/2 dan 1/2/4, maka hanya 1/1/2 yang betul. Kerjakan semua perhitungan pada kertas yang disediakan pada ruang yang kosong di lembar jawaban. Jangan dibuka buku ini sampai ada perintah. Pada lembar jawaban, tulislah nama, alamat saudara, serta keterangan-keterangan lain pada tempat yang telah disediakan. Kemudian, tunggu perintah lebih lanjut. Jangan membuat tanda apapun pada buku ini. Baik, silahkan Anda mengerjakan secara mandiri, buka buku soal Anda ke halaman berikutnya, dan pegang alat tulis Anda. Pengerjaan tes dimulai. Stop. Baik, kita ke tes yang keempat. Baik, silahkan buka buku soal Anda ke halaman berikutnya. Kita masuk ke tes yang keempat.
Saya akan membacakan petunjuknya. Tes ini terdiri atas beberapa gambar dengan pertanyaan yang berhubungan dengan gambar-gambar tersebut. Lihatlah pada contoh X pada halaman ini. Pada contoh X, terdapat suatu gambar dua orang yang sedang membawa suatu bagian dari mesin dengan mempergunakan selembar papan. Pertanyaan yang tertera di samping gambar tersebut berbunyi, siapakah yang merasa lebih berat? Kalau sama, pilihlah C. Baik, sekarang perhatikan contoh X. Di antara gambar dua orang tersebut, yang manakah yang merasa lebih berat? Baik, jawaban yang betul adalah B. Karena beban yang dibawa kedua orang tersebut lebih mendekati B, maka gambar B yang paling merasa lebih berat bebannya. Baik, silakan perhatikan contoh Y. Menurut Anda, di antara gambar A dan B, manakah yang paling berat bebannya? Jawabannya B, karena pada neraca tersebut, gambar B merupakan gambar yang paling bebannya lebih berat. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam menemukan jawabannya? Baik, pada halaman-halaman berikut terdapat lebih banyak gambar dan pernyataan-pernyataan yang sejenis. Bacalah tiap-tiap pernyataan dengan teliti. Amatilah gambar-gambar dengan baik. Baru, buatlah jawaban pada lembar jawaban yang telah tersedia. Ingat bahwa tiap pernyataan selalu terdapat pilihan yang ketiga. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham? Baik, saya akan menjelaskan cara menjawab di lembar jawabannya. Pada subtes yang ketiga, contoh X, jawaban yang betul adalah B. Maka, silakan Anda memberi tanda silang pada kotak B seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya? Baik, jika Anda sudah paham, kemudian, jika Anda ingin mengganti jawaban Anda, misalnya Anda ingin mengganti ke C, maka silakan Anda memberi tanda sama dengan pada kotak B seperti ini, sehingga membentuk tanda seperti ini. Dan kemudian, silakan Anda memberi tanda silang pada kotak C seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengoreksi jawabannya? Baiklah, jika Anda sudah paham, kita masuk ke contoh yang ke Y. Jawaban pada contoh Y, jawaban yang betul adalah B. Maka, silakan Anda memberi tanda silang pada kotak B seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya? Baik, jika Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya, dan kemudian jika Anda ingin mengganti jawaban Anda, misalnya Anda ingin mengganti ke A, maka silakan Anda memberi tanda sama dengan pada kotak B, sehingga membentuk tanda seperti ini. Dan kemudian, silakan Anda memberikan tanda silang pada kotak A sebagai jawaban Anda. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengoreksi jawabannya? Baik, jika Anda sudah paham dalam mengerjakan jawabannya, silakan Anda mengerjakan secara mandiri. Harap jangan mulai sebelum diperintahkan. Buka buku soal Anda ke halaman berikutnya dan pegang alat tulis Anda. Pengerjaan tes dimulai. Stop. Baik, kita ke tes yang kelima. Baik, silakan buka buku soal Anda ke halaman berikutnya. Kita masuk ke tes yang kelima. Saya akan bacakan petunjuknya. Pada halaman ini diberikan contoh-contoh cara memperoleh suatu bentuk benda dari suatu lembaran logam. Baik, perhatikan gambar yang di sebelah kiri merupakan gambar soal yang terdapat angka 1 dan gambar yang di sebelah kanan yang terdapat tulisan A, B, C, D merupakan gambar pilihan jawaban. Baik, perhatikan gambar yang pertama. Garis-garis putus menunjukkan tempat yang dilipat. Setelah Anda melipat lembaran logam tersebut, maka akan membentuk pilihan mana di antara A, B, C, dan D? Apa alasan Anda memilih D?
Ya, jawaban Anda benar, karena jika garis putus-putus tersebut Anda lipat, maka akan membentuk jawaban D, yaitu kubus. Baik, saya akan menjelaskan cara menjawab di lembar jawaban pada tes yang kelima. Pada tes yang kelima, contoh yang pertama jawaban yang betul adalah D. Maka, silakan Anda memberikan tanda silang pada kotak D seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya? Baiklah, jika Anda ingin mengganti jawaban Anda ingin mengganti ke B, maka silakan Anda memberi tanda sama dengan pada kotak D seperti ini sehingga bentuk tanda seperti ini. Dan kemudian, silakan Anda memberi tanda silang pada kotak B seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengoreksi jawabannya? Baik, jika Anda sudah paham, kita ke contoh yang kedua. Baik, silakan perhatikan contoh yang kedua. Garis putus-putus menunjukkan tempat yang dilipat. Setelah Anda melipat lembaran logam tersebut, maka akan membentuk pilihan yang mana di antara A, B, C, dan D? Apa alasan Anda memilih C? Ya, jawaban Anda benar, karena jika garis putus-putus tersebut dilipat, maka akan membentuk bidang ruang C, yaitu tabung. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam menemukan jawabannya? Baiklah, saya akan menjelaskan cara menjawab di lembar jawaban pada tes yang kelima, contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, jawaban yang betul adalah C. Maka, silakan Anda memberi tanda silang pada kotak C seperti ini. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengisi jawabannya? Baik, jika Anda ingin mengganti jawaban Anda ingin mengganti ke A, maka silakan Anda terlebih dahulu memberikan tanda sama dengan pada kotak C seperti ini, sehingga membentuk tanda seperti ini. Dan kemudian, silakan Anda memberikan tanda silang pada kotak A seperti ini sebagai jawaban Anda. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam mengoreksi jawabannya? Baiklah, jika Anda sudah paham, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga. Garis putus-putus merupakan tempat yang dilipat. Silakan perhatikan contoh yang ketiga. Setelah Anda melipat garis putus-putus tersebut, maka akan membentuk pilihan yang mana di antara A, B, C, dan D? Apa alasan Anda memilih C? Ya, jawaban Anda benar, karena jika dilipat akan membentuk bidang ruang prisma, yaitu pilihan C. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam menemukan jawabannya? Baik, kita lanjut ke contoh yang keempat. Garis putus-putus menunjukkan tempat yang dilipat. Silakan perhatikan contoh yang keempat. Setelah Anda melipat garis putus-putus tersebut, maka akan membentuk pilihan yang mana di antara A, B, C, dan D? Apa alasan Anda memilih B? Ya, jawaban Anda benar, karena jika garis putus-putus tersebut dilipat, maka akan membentuk bidang ruang limas segi 4, yaitu pada pilihan B. Sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam menemukan jawabannya? Baik, kita ke contoh yang terakhir. Baik, kita masuk ke contoh yang kelima. Silakan perhatikan contoh yang kelima. Garis putus-putus menunjukkan tempat yang dilipat. Setelah Anda melipat garis putus-putus tersebut, maka akan membentuk pilihan yang mana di antara A, B, C, dan D? Apa alasan Anda memilih A? Ya, jawaban Anda benar, karena jika dilipat akan membentuk pilihan jawaban A. Baik, sampai di sini, apakah Anda sudah paham dalam menemukan jawabannya? Baiklah, pada halaman berikut ada soal-soal semacam soal di atas. Bagi setiap soal hanya ada satu benda yang mungkin dibuat dari lembaran logam yang tersedia baik dengan cara melipat maupun menggulung atau kedua-duanya. Jangan membuka halaman
berikutnya sebelum dipersilahkan. Baik, sampai di sini apakah Anda sudah paham? Baiklah, silakan Anda mengerjakan secara mandiri, buka buku soal Anda ke halaman berikutnya, dan pegang alat tulis Anda. Pengerjaan tes dimulai. Stop. Baik, sekian untuk tes hari ini. Atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.